Ada yang nanya sama salah satu alim ulama besar, wahai guruku, malam yang lebih baik di antara dua malam mana yang lebih baik? Malam Lailatul Qadar atau malam Maulid? Gurunya ngomong dengan bersumpah, beliau mengatakan, wallahi jauh lebih mulia Lailatul Maulud. Kok bisa? Sedangkan Lailatul Qadar ada di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatil qadri khairun min alfi. Tuh coba kita lihat, yang namanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bu. Kok lebih bagus malam Maulud? Apa jawaban guru tersebut? Wallahi tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Lailatul Maulud. Tidak akan Allah ciptakan Lailatul Qadar kalau bukan karena malam dilahirkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita doa, dosa kita banyak, ditutup doa kita, nggak nyampe kepada Allah. Terus kita lagi minta kepada Allah, ditutup lagi, nggak nyampe kepada Allah. Sampai Allah nanya, wahai malaikatku, apa yang kau tutup? Allah maha tahu. Allah maha tahu. Tapi malaikat ditegur sama Allah, ini apa-apaan, kenapa ditutup? Wahai Rabbi, ini orang nggak pantas berdoa kepadamu, dan nggak pantas doanya engkau kabulkan karena dosanya banyak ya Allah. Wahai malaikatku, tidakkah kau mengetahui aku telah berjanji kepada hambaku, ud'uni astajib, berdoa kepadaku akan Allah kabulkan, kata Allah. Tatkala kita sambil menyebut nama Allah, ya Allah, la ilaha illallah, dengan tetesan air mata, malaikat ditegur sama Allah, wahai malaikat, tidakkah kau melihat hambaku yang sampai bercucuran air mata memanggil namaku? Kata Allah, singkirkan, biar aku ingin mendengar apa rintihan yang dia inginkan, kata Allah. Istighfar yang banyak. Sekarang mama tanya, Rumi milih HP atau milih ngaji? Ngaji. HP bikin masuk surga enggak? Enggak. HP bikin pinter enggak? Enggak. Yang bikin pinter apa? Al-Quran. Jadi Rumi mau ngaji? Rumi mau masuk surga? Banyak-banyak istighfar. Sekarang istighfar dulu. Minta sama Allah biar dimudahkan membaca Al-Qurannya. Ayo, minta sama Allah. Allah, mudahkanlah aku untuk menuntut ilmu. Janji nggak main HP terus? Sekarang HP-nya harus disita, nggak apa-apa? Tiap hari disita, aku nggak mau main HP, cuma nyanyi doang. Janji? Ini janjinya Rumi sama Mama ya? Oke. Ya udah. Perhatikan baik-baik. Ini hadis ini viral. Di kalangan para ahli hadis sudah banyak yang like, share, bahkan komen dengan syarah. Kita tinggal subscribe. Di hampir semua kitab hadis bab puasa ada hadis ini, dan memberikan kesan pentingnya amalan sholat saat Ramadan. Saking pentingnya amalan sholat yang ditunaikan dalam Ramadan itu senafas dengan hadirnya ampunan dari Allah atas semua dosa. Jadi kalau kita bisa menunaikan sholat khusus di Ramadan ya, bukan di luar Ramadan, khusus di Ramadan, salat khusus di Ramadan. Jadi ada bagian nanti amalan dalam Ramadan. Saat kita menunaikan salat di amalan waktu itu saja, bukan selainnya, maka berpotensi mendatangkan ampunan Allah dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Karena bahasa hadisnya, ghufira lahu ma itu mencakup semua tanpa kecuali. Semua apapun itu, kalau benar salatnya. Dan nanti yang paling menarik, ada rangkaian sampai doanya. Sampai kalau baru salam, jeda sebentar, doanya langsung dibimbing Nabi. Dan ijazahnya langsung diterima dari istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah. Bila benar bacaan itu dibacakan,
dengan bagian getaran hatinya yang terdalam, itu semua dosa yang pernah dilakukan diampuni oleh Allah. Ya, kecuali utang ya. Kalau utang harus dilunasi tetap, ya. Dosanya yang diampuni. Ya. Jelas sampai sini? Jelas? Belum saya terangkan. Gimana bisa jelas ya? Jelas ya sudah, saya lompat kedua, Al-Quran. Sholat apa ini? Dulu. Yang dimaksud sholat apa? Kalau sholat fardu, itu sudah biasa. Artinya di luar Ramadan pun harus tepat waktu. Jelas ya? Baik, sebelum masuk ke sini, saya mau tambahkan dulu, karena menunya peningkatan sholat, maka semua jenis sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah, kalau bisa dari sekarang menunya sudah siap. Supaya waktunya bisa kita susun. Ada apa saja. Nah, ada menu sholat fardu. Ada menu sholat apa lagi? Sunnah hukumnya atau nafilah. Yang fardu berapa waktu? Ah, bagus, 5. Rumusnya 24, 4, 3, 4. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah? Fokus. Tingkatkan selama Ramadan. Karena bahasanya meningkatkan, ingat. Bagaimana meningkatkan yang dimaksudkan? Dari sendirian meningkat menjadi apa? Berjamaah. Dari berjamaah biasa meningkat tempatnya di tempat tidak biasa. Di mana? Di masjid. Maka mulai sekarang coba kuasai waktu-waktu sholat. Karena itu ciri insan beriman itu hafal waktu sholat. Itu di An-Nisa ayat 103 di ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya jelas dan orang beriman tahu waktu itu. Sebelum masuk Ramadan ketahui. Karena itu di jadwal imsakiyah muncul jadwal salat. Maksud saya, usahakan dalam sehari itu 5 waktu bisa ke masjid. Bagi yang laki-laki. Yang perempuan kalau bebas dari 3 hal, silahkan ke masjid. 1, tanggung jawab di rumah yang khusus melekat pada perempuan. Sepanjang itu masih ada, maka keutamaan di rumah sama dengan di masjid. Jelas ya? Misalnya maaf, masih memberikan ASI kepada anak, nggak mungkin ditinggal. Ilmunya dalamin dulu, supaya tidak merasa kecil nanti, ya Allah nggak ke masjid. Tidak, begitu Anda di rumah, ya ditunaikan itu pahalanya sama dengan ke masjid. 2, kalau bebas